Tadi kamu baru aja lihat cuplikan video teaser sebuah produk makanan yang kelihatan kayak hasil studio CGI. Tapi faktanya video itu nggak dibuat pakai software yang rumit atau tim profesional. Cuma pakai AI tools dan semuanya bisa kamu lakukan sendiri dari laptop atau bahkan HP. Bayangin, kemasan keripik tempe, makanan ringan khas Indonesia bisa muncul berdiri berukuran raksasa di samping Menara Eiffel, Burj Khalifa, sampai Candi Borobudur. Dan semuanya tampak sangat realistis. Sekarang AI bukan cuma bantu bikin idenya, tapi juga sekaligus mewujudkan visual keren kayak gini. Di video ini aku bakal tunjukin gimana caranya bikin video produk dengan efek visual setara CGI. Simple, murah, dan bisa kamu pelajari langsung hari ini. Tools yang dipakai apa bang? Aku cuma pakai 2 tools aja, yaitu ChatGPT dan Nim Video. Jadi kalau kamu konten kreator, pebisnis UMKM, atau siapa aja yang pengen video produknya lebih stand out, tutorial ini wajib banget kamu simak sampai habis. Tahap pertama dan tahap yang paling penting selalu yaitu di ChatGPT. Karena di sini kita akan membuat ide cerita sampai kita menghasilkan prompt yang berkualitas, itu semua dibantu dengan ChatGPT. Jadi teman-teman jangan sampai skip tahap awal ini karena tahap di ChatGPT itu penting banget. Nah, di sini aku input seperti ini ya. Teman-teman silahkan baca ini. Aku ingin membuat video teaser pendek untuk platform YouTube tentang makanan ringan kemasan yaitu keripik tempe. Aku ingin tema videonya seperti ini. Aku ingin ide ceritanya agak aneh yang membuat orang penasaran, yaitu keripik tempe ukuran raksasa berdiri di landmark terkenal. Seperti itulah. Teman-teman bisa baca sendiri poin-poinnya di sini. Ada durasi video, kemudian nanti aku akan melampirkan kemasan produknya. Terus di sini juga aku ngasih tahu ChatGPT bahwa nanti aku akan minta bantuan untuk membuatkan gambar sampai ke prompt videonya. Kemudian ChatGPT membalas, tentu saja dia akan membuatkan semuanya yang kita butuhkan. Dan selanjutnya kita disuruh untuk mengupload foto kemasan produknya. Nah, di sini aku udah upload, ada 3 foto yang mirip tampak depan dari kemasan produk keripik tempe. Ini dari Parayu Food. Nah, kemudian aku tambahkan input seperti ini. Aku udah upload beberapa kemasan produk makanan keripik tempe. Kemudian aku masukkan poin-poin lainnya. Video bisa diawali dengan adegan beberapa orang kaget melihat ke atas gitu ya. Kayak orang kaget gitu melihat di sebelah tugu atau landmark yang terkenal di tempat mereka ada sebuah kemasan keripik tempe raksasa. Makanya mereka kaget. Kemudian latar belakangnya ya pasti di landmark terkenal di dunia, di masing-masing negara yang akan tampil nanti. Nah, kemudian aku juga nulis di sini bahwa nanti aku akan kasih background yang epic untuk mendukung kemegahan landmark dan produk yang tampil di video ya. Nah, tentu saja ChatGPT langsung membuatkan semua ya, mulai dari ide cerita, storyboard, judul, kemudian semua perlengkapan yang diperlukan untuk membuat video. Nah, di sini ChatGPT sudah nyuruh kita, kalau misalkan setuju dengan ide dari dia, kita tinggal konfirmasi bahwa kita setuju dan bisa dilanjutkan untuk pembuatan prompt gambar. Nah, di sini aku masukkan input seperti ini. Sekarang langsung buatkan semua prompt gambar adegan dari 1 sampai 10 dengan rasio 16:9, landscape untuk platform YouTube. Contoh struktur prompt gambar yang lengkap berisi subjek, pose, lokasi, waktu, gaya visual, kualitas teknis kamera, dan lain-lain. Teman-teman silahkan pakai prompt seperti ini. Nah, kemudian ChatGPT membuatkan semua promptnya. Nah, ini mulai dari prompt adegan pertama, kedua, ketiga, adegan keempat, kelima, seperti ini promptnya. Adegan ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, 10. Nah, semua sudah dibuatkan ChatGPT promptnya. Nah, selanjutnya aku akan suruh ChatGPT untuk membuatkan langsung gambar ini menjadi bentuk gambar. Nah, inputnya seperti ini. Sekarang aku ingin kamu langsung membuat semua adegan itu menjadi dalam bentuk gambar rasio 16:9 untuk YouTube sesuai urutan adegan 1 sampai 10. Nah, kemudian ChatGPT mulai membuatkan gambarnya. Ternyata di sini ChatGPT nggak mau membuatkan langsung ya secara berturut-turut dari gambar pertama sampai selesai. Nah, sini dia cuman bikin satu gambar pertama. Nah, kemudian dia selesai. Nah, di sini aku sudah coba kasih instruksi lagi ke ChatGPT untuk membuatkan sekaligus semuanya, tapi dia tetap nggak mau. Akhirnya ya emang kita harus bikin satu-satu ya, karena tadi kita udah punya promptnya, jadi kita masukkan aja promptnya seperti ini. Kita masukkan instruksi seperti ini ya. Buatkan gambar lanjutan untuk adegan ketiga. Kemudian kita lampirkan promptnya, lalu ChatGPT membuatkan. Jadinya seperti ini ya. Jadi satu-satu bikinnya, kita tinggal masukkan adegan keberapa yang kita mau. Nah, kita tinggal lanjut adegan keempat,
Kita tulis aja mau adegan keempat, adegan kelima, 6, 7, 8, sampai selesai. Kira-kira hasil gambarnya jadi seperti ini. Tadi teman-teman tinggal masukkan perintahnya satu-satu setiap adegan. Ini udah terlihat bagus banget, udah terlihat real ya. Nah, cuman ini untuk yang adegan pertama, aku perhatikan di sini ada yang agak aneh ya. Karena orang-orang ini kan harusnya melihat menara Eiffel dan keripik tempe. Tapi kenapa di belakangnya ada menara Eiffel? Jadi nggak masuk akal kan? Nah, contohnya seperti ini. Ada gambar-gambar yang hasilnya mungkin nggak masuk akal atau nggak sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Kita bisa revisi lagi. Nah, di sini aku copy prompt gambarnya. Ini di bagian atas ini prompt gambar. Kemudian di bagian bawahnya aku jelaskan instruksinya seperti ini. Ini adalah prompt adegan 1 menampilkan orang-orang Paris yang kaget melihat keripik raksasa di sebelah menara Eiffel. Ubah promptnya supaya tidak terlihat landmark menara Eiffel. Karena secara logika seharusnya menara itu tidak berada di belakang mereka. Kemudian ChatGPT membuatkan prompt baru seperti ini. Nah, kemudian aku langsung suruh dia untuk menjadikannya gambar. Jadinya seperti ini. Udah bagus, nggak ada menara Eiffel di belakangnya. Nah, selanjutnya aku ingin menambahkan adegan yang seperti ini tapi di negara lainnya. Jadi nggak cuma di Menara Eiffel aja, tapi ada di kota-kota lainnya yang memperlihatkan orang-orang itu kaget ada keripik raksasa di sebelah landmark terkenal di kota mereka. Jadi di sini aku masukkan instruksi seperti ini. Aku ingin menambahkan adegan seperti itu di New York, Kuala Lumpur, India. Lalu ChatGPT menghasilkan prompt seperti ini. Nah, ini untuk prompt gambar yang di New York, kemudian Agra, India, Kuala Lumpur, tempat menara Petronas. Nah, sekarang selanjutnya kita tinggal suruh ChatGPT untuk bikin gambarnya langsung. Jadinya seperti ini ya. Ini yang di India, kemudian ini ada di Malaysia. Jadi sesuai ciri-ciri di masing-masing negara. Nah, di bagian akhir aku ingin tambahkan lagi adegan khusus. Di sini instruksinya seperti ini ya. Buatkan prompt gambar tambahan menampilkan close up bagian mulut seorang model wanita Eropa cantik berkulit putih dengan bibir belistik merah serta berambut panjang. Terlihat giginya menggigit keripik tersebut. Nah, jadinya prompt gambarnya seperti ini. Kemudian aku suruh ChatGPT untuk membuat gambarnya. Jadinya seperti ini. Keren banget. Nah, terakhir kita masuk ke tahap pembuatan prompt videonya. Jadi setelah kita udah selesai bikin cerita dan bikin gambarnya langsung di ChatGPT, kalian kita bikin prompt videonya minta bantuan ChatGPT juga. Nah, di tahap ini aku input seperti ini ya. Teman-teman bisa baca dan pakai prompt yang seperti ini. Sekarang buatkan prompt pergerakan video untuk semua adegan dari awal sampai akhir. Promptnya harus sesuai struktur dari platform Kling Pro, karena nanti aku akan pakai model dari Kling Pro. Untuk adegan yang menampilkan landmark dan produk keripik, pastikan gerakannya natural di sekitar landmark, fokus mempertahankan detail produk. Contoh pergerakan kamera art, di mana kamera mengelilingi objek, bisa juga tambahkan gerakan produk seperti sedang melayang. Nah, kemudian ChatGPT menghasilkan prompt seperti ini. Dia langsung bikinin semua prompt video dari adegan pertama sampai terakhir ya. Jadinya seperti ini. Ini adegan pertama, waktu di Paris, orang-orang melihat ke atas. Ini promptnya seperti ini ya. Kemudian untuk adegan kedua, kemudian adegan ketiga di New York, adegan keempat India, sampai selesai seluruh gambar adegan dia udah buatkan prompt untuk mengubah ke video. Nah, untuk adegan-adegan tambahan yang kita buat tadi, kita juga bisa minta ChatGPT untuk membuatkan prompt videonya seperti ini. Sekarang kita masuk ke tahap pembuatan videonya. Di sini aku pakai bantuan dari Nim Video. Kenapa aku pakai Nim Video? Karena di sini ada banyak sekali pilihan model video yang bisa kita pakai. Tapi khusus kali ini aku akan pakai model dari Kling yang Pro. Teman-teman bisa langsung masuk ke Nim Video. Linknya ada di deskripsi. Silahkan langsung klik aja di link tersebut. Nah, setelah kita masuk, kita pilih yang bagian Create ini. Kemudian bagian Image or Video. Nah, tampilannya seperti ini. Kita klik di bagian Upload Image. Kita pilih image. Nah, di sini aku balik ke ChatGPT untuk mengcopy prompt videonya. Kita pastekan di new video. Kemudian untuk modelnya kita pilih yang Kling Pro karena di sini aku pakai yang Kling Pro. Untuk settingan lainnya tidak ada yang perlu dirubah. Kemudian kita bisa langsung generate. Kita tinggal tunggu 2 atau 3 menit ya, nggak lama. Hasilnya jadi seperti ini. Nah, kemudian kita coba lagi generate video untuk adegan lainnya. Di sini aku akan pakai adegan keripik tempe di sebelah Menara Liberty. Kemudian kita cari promptnya di ChatGPT ya untuk adegan
keripik tempe yang ada di samping Menara Liberty. Kita tinggal copy aja promnya, kemudian kita pastekan ke Nim Video. Settingannya sama, kita pakai Kling Pro, panjangnya 5 detik, kemudian kita generate. Nah, sambil nunggu generate-nya selesai, kita bisa langsung generate untuk adegan lainnya. Contohnya di sini aku akan generate adegan waktu makan keripiknya ya. Nah, di sini kita copy dari ChatGPT, promnya di bagian ini kita copy, langsung kita paste di Nim Video. Settingannya sama, kita bisa langsung generate. Hasilnya jadi seperti ini. Jadi mudah sekali kan? Teman-teman tinggal ulangi langkah ini untuk generate semua gambar menjadi video. Kita tinggal upload gambarnya, kemudian kita copy prompt video dari ChatGPT, kemudian generate sampai selesai. Nah, di tahap akhir kita proses di software edit video. Kita bisa pakai CapCut yang cukup mudah untuk dipakai. Teman-teman tinggal susun mulai dari adegan pertama sampai terakhir. Aku yakin teman-teman pasti udah sering untuk mengedit video di CapCut. Jadi aku nggak perlu jelaskan lagi. Sekarang bikin video produk yang sinematik dan berkelas, nggak harus ribet dan mahal. Dengan bantuan AI kayak ChatGPT dan Video, kamu bisa mewujudkan ide-ide liar jadi video yang impactful dan profesional. Bahkan kalau kamu belum punya pengalaman di bidang editing atau animasi, semuanya tetap bisa dilakukan. Ini saatnya kamu manfaatin teknologi untuk mengekspresikan ide kreatif dan naikin level konten kita. Kalau kamu suka video ini dan ngerasa terbantu, jangan lupa like dan share. Dan dukung terus channel Donitris dengan cara subscribe. Kalau kamu udah praktekin tutorial ini tapi masih ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar atau gabung langsung ke grup diskusi di Telegram. Linknya ada di deskripsi. Sampai ketemu di video berikutnya.